Gen Z. Gen Z. Karena kita generasi Z. Dulu ya. Selamat datang di Gen Z. Ya, Gen Z. Gen Z. Artinya Gen Z. apa tuh? Gen Z. Gen Z. T-nya talk. Gen Z. Gen Talk. Z. Gen Z. Gen Z. Talk. Generasi Z. Iya. Talk. Karena kita generasi Z. Z. Emang lu ya? Iya, bener. Gue yang paling tua. Lu 99? Emang 99 tuh masuk ya? Iya. Oh iya masuk. Enggak. Setelah milenial sampai 98 seingat gue. Milenial sampai 98. Habis itu gue. Lu 2002. Lu 2002. 2002. Lu 2004. 2002 akhir tapi gue. Bulan apa? akhir. Desember. Lah, tanggal? Lah, Tanggal? 14. Oh, gue tanggal 9. Angkatan gue ada yang 2002, ada yang 98. Bayangin jauhnya. Lu masuk kuliah tahun berapa? Gue masuk kuliah tahun Angka 2021. 21. 21. Lu 98. Anjing. 2018. Baru lahir udah masuk. 18. Pandemi ya? Jadi nggak ada ospek gitu-gitu dong? Ada ospeknya online. Tinggal tidur Lu cuman aja. masuk. Heeh. Enggak, tapi diperhatiin banget. Gue pengen berak gak bisa gue. Nggak bisa. Gak bisa berak. Ya nggak bisa live dari kamera. Lu Nggak bawa bisa, kamera nggak ya bisa. pas toilet? Pokoknya harus nyalain terus kamera, lu harus tetap di situ. Kalau enggak ntar ditangkep udah sama keamanannya. Konsekuensinya Keamanannya apa? mantengin terus. Konsekuensinya tuh ya nggak tahu ya konsekuensinya apa. Ada sistem poin-poinnya gitu nggak Oh, jelas deh poin-poin. pokoknya. Lebih ribet. Padahal kita sekampus ya, gua nggak tahu loh. Iya, lu aja gak ikut ospek Iya, kan? gua nggak tahu. Lu ospek? Udah lu ada ospek. Ada ospek B aja sih. Biaya tuh gimana? Negeri kan? Negeri, iya biasa diteriak-teriakin. On the spot kan, bukan online kan? On the spot, iya biasa diteriakin cutting gini-gini. Ada itu kan khusus khusus itu acara kampus. Ini Iya. acara kampus. Ada yang acara non kampus Yang nggak? Abis jurusannya ada juga tapi itu sampai gue semester 2. Terus Jadi itu sebenarnya kayak nggak ospek sih, kayak lebih kayak mentorship gitu sama cutting-cuttingnya. Oh ya. Kita kayak gitu. Kita juga ada. Jadi kan Mentor. kalau Lalu gak ikut lu. lu elah. Kalau gua kan di jurusan gua kayak kalau misalnya ada acara Jurusannya apa? Sorry. seni rupa. Seni rupa. Enggak, jadi kalau misalnya ada acara terus kan biasanya anak jurusan gue yang bikinin props gitu-gitu. Nah, Iya, itu iya. di mentoring sama si cutting-cuttingnya. Jadi kayak tuh ntar sampai mau lu pas lu naik tingkat 3 itu baru dilepas. Ntar lu bakalan ngebantuin yang ada di tingkat lu itu Wajib? gitu. Enggak. Oh enggak. Suka-suka lu, kalau lu mau ikut ya benefitnya banyak, kenal cutting gitu. Kalau enggak ya udah. Tapi kan kalau jurusan lain, gue waktu itu lihat anak teknik tuh kayak nggak boleh lepas apa jaket alma mater. Lo harus pakai mulu. Terus kayak lu nggak boleh masuk ke daerah mana kayak ada zonasinya gitu. Oh itu pas ospek. Enggak, kalau mereka mau sampai ntar tingkat Oh, 2. iya. Kalau yang di gue, ya itu respect aja. Kadang lewat situ banyak yang cutting gue yang ngerjain TA, jadi biar nggak berisik gitu. Ya udah, ya understandable gitu loh. Ya selama kuliah lu apa? Seneng lo? Gue sih seneng ya. Kepikiran Seneng mau gua. cabut gak? Hah? Kepikiran mau cabut gak? Nggak pernah. Cabut kelas. Belum pernah gue. Belum pernah. Iya. Karena emang gue maksudnya masuk kuliah yang gue suka gitu. Terus kayak Secara jurusan pas gitu. secara jurusan pas gitu. Habis kayak dulu pokoknya gue gak seneng banget SMA dah pokoknya. SMA kenapa lo gak seneng sama? Gak seneng gue sama matkulnya segalanya. Gue kayak IPA IPS lo? Ada kan lu? IPA IPS? ya, IPS. IPS, kan? Iya. Pokoknya gue gak seneng dah semuanya. Terus kayak pas masuk kuliah sesuatu passion yang gua. gue pelajarin kayak wah anjing ini boleh banget nih buat gue nih. Ini kayak pas banget sama apa yang gue suka gitu. Jadi belajarnya enjoy banget. Jadi gak ada rasa pengen keluar sih. Banyak rasa Iya, baru. gue sih belum ada rasa pengen Apa lu awal masuk situ? Masuk karena apa? Emang Gue lu ya- pengen? cerita awal gue pengen masuk kampus. Sebenarnya emang udah dari dulu udah gue liatin Jurusannya? kampus itu. Oh, kan. Ya, karena sebuah YouTuber lah ya ada. Terus gue kayak wah menarik Keren nih nih. orang ini nih kayak keren nih. Alumni atau Alumni. Alumni? Iya. Iya. Terus jadinya gue kayak ya udah gue suka sama ini terus kayak pas gue lihat kampusnya kayak wah menarik.
Nggak ada, jadinya kayak gue masuknya ke situ. Masuk ke situ. Karena gue udah nggak yakin ya bisa masuk kampus negeri atau apa. Oh Iya. Secara nilai SMA tuh wah Kacau. udah kacau Bye. sih. Ya, udah Kacaunya gimana? udah di akhirnya tuh gue udah kayak, apalagi pas pandemi kan, Ya, itu gue udah Oh, lu makin- SMA kena pandemi iya, ya? Akhir tahun terakhir. Tahun gitu. terakhir kan? Ah. Oke. Terus jadinya dari situ kayak Udah pelajaran aman. gak ada yang masuk, semuanya gak ada yang masuk. tapi Terus ya udah. biasanya gitu. kalau pas pandemi tuh nilai jadi pada bagus. Dia ya? Lu Ya, gimana? mungkin lu kali. Nilai jadi pada bagus gitu. Lu gampang gua- nyontek loh. Gue sih fine aja maksudnya nilainya, tapi kayak ya iya itu paling nyontek gitu. Lu tahu lu mau masuk jurusan itu pas yang gara-gara YouTuber itu atau emang dari awalnya gue kayak gue pengen ke jurusan Iya, ini dah. Kayaknya emang bukan gara-gara YouTuber sih. Dari awal gue emang pengen masuk ke jurusan ini. Iya, bener. Jadi kayak Animasi kan? hah? Animasi kan? Animasi. Iya. Terus ngeliat si YouTuber itu makin kayak kesini dah gitu. Iya, ngeliat YouTuber itu makin ke ini. Ya, sebenarnya sih gue lihat YouTubernya dulu, terus kayak ya udah gitu. Awalnya ya udah aja. Terus karena habis itu kayak harus milih nih mau kemana. Oh, iya, Nah ya udah jadi kayak udah ada referensi dari dulu. Sukanya gue di sini ya udah. Ini kalau lu sendiri gimana nih? Kayak lu seneng di kuliah lu? Lu seneng nggak? Iya. Pernah seneng nggak? Pernah seneng gak nih? Ya, kesenangan itu relatif dikejar ya kalau di sana gitu. Harus dikejar gitu. Harus ada effort. buat senang di sana. Iya sih, tapi kadang juga ada yang muncul aja seneng. Ada bener gitu, tapi ya Banyak nggak? bukan normalnya gitu. Normalnya beda gitu. Buat gue ya, gitu. Normalnya bukan Ngap- ceria gitu, enggak. Sampai teman-teman gue juga, standarnya emang gue kayak gini nih, gitu. Dari eksterior gue, Apa? ya kayak kalau nggak gue kelihatan ngantuk, gue padahal nggak ngantuk ya, tapi mau Iya, emang settingan muka lu aja kali ya. muka gue kayak gitu, Iya. butek gitu. Sama sih. Enggak gitu. Gue masuk situ juga awalnya kan ada beberapa pilihan tuh. Ada yang di Buah Batu, ada kampus di Buah Batu. Oh, Buah Batu. Warna merah. Buah Batu, kocak Bojong Soang. Bojong Soang, bukan Bojong Soang. Bojong Soang bukan Buah Batu mah sono. Bojong Soang tuh. Terus tes juga di kampus kita. Beasiswa dapet 100%. Ketarik ke beasiswa. Iya. Jadi ya udah masuk Iya, situ. masuk aja ya. Masuk ya. Kuliah gratis. Siapa yang nggak mau kan? Iya, lumayan. Nah, kalau gue juga di kampus tuh juga lebih ke apa ya? Gue lebih aktif tuh pas semester 2 sih. Oh ya, Kan semester 2 tuh bikin berkelompok kan. film kan, Iya. kelompok. Dan gue asik tuh di situ tuh. Gue ngerasa gimana produksi. Seharusnya produksinya menurut gue bukan seharusnya enggak sih. Standarnya tuh buat semester 2 nggak seprofesional itu. Standarnya gitu? Standar produksinya belum seprofesional itu karena anak-anak masih belajar, tapi Iya benar. syukur-syukur gue dapet Udah bagus kelompoknya Udah kerja gitu, udah berpengalaman semuanya gitu. Jadi gue belajar banyak tuh dari mereka gitu. Sama pas gue ke set produksi juga, wow, profesional banget. Gitu. Iya. Sewa L300, lampu banyak, genset, edan deh gitu. Pakai genset juga. Genset juga. Genset. Genset. Gila. Kok itu budgetingnya dari mana? Dimodalin dari kampus? Nggak ada. Tidak tentu. Sendiri aja. Nggak ada apa-apa dari kampus ya. Kampus cuma ngasih pelajaran, ngasih equipment aja setengah mati. Iya, equipmentnya kayaknya Nggak nggak bisa ada yang kayak- udah ngambil dari kampus. Nggak ya. ada ngambil dari kampus gitu. Oh, nggak ada yang kayak lu ngajuin proposal gitu misalnya dananya atau apa? Kalau ke tempat rental bisa, soalnya ada yang kerja sama kampus, jadi dapat. Kalau buat anak TA tugas akhir tuh bisa diskon ya? 50% apa nggak salah. Tapi ya gue dapat dana tuh waktu itu ya PT sama Kerasa buka juga ya? traktir donasi. Iya. Oh, donasi. traktir. Alhamdulillah kamera waktu itu FX3 Udah ada. pinjem punya temen-temen Oh, gitu. Ah,
dapat gratis, cuma orangnya dijadiin asisten kameramen apa nggak salah? Iya, imbalannya itu lah. Jadi asisten kameramen, oke. Lumayan kan kamera gitu, kalau itu kamera sinema kan? Iya, kamera sinema lain. Itu sehari rental berapa ya? Jutaan lah sehari tuh. Iya. Lumayan duitnya kan. Untung dapat gratis. Kok animasi tugasnya banyakan kelompokan apa sendirian? Apa individu? Sorry. Kalau animasi di semester awal lah, semester 3 itu kan baru masuk penjurusan. Itu tugasnya lebih individual kebanyakan. Dan di situ kita ngerasa beratnya tuh di situ. Karena Lu ngerjain semuanya. iya, maksudnya ngerjain semua, ada banyak yang individualnya. Tapi juga ada yang kelompoknya itu loh. Yang kelompok juga lumayan berat itu. Habis kan bikin kayak semacam trailer gitu kan. Nah, jadi itu lebih individual sih semester 3. Habis lebih ke belajar teknis di dalam animasi gitu. Karena kan banyak kan yang harus dirangkup ya biasanya kalau animasi. Nah, pas semester 4 nih, tambah lagi gak jelas. Yang bikin kelompok semester berapa? Semester 3. Semester 3 3, tuh iya. jadi kita udah ada kelompok gitu. Terus kayak kita ngerjain Perlu budget project gak sih? bareng. Perlu budget gak sih? Animasi ya? Iya. Kebanyakan animasi tuh budgetnya dikit banget. Habis di Cuman habis di voice actor atau cast gitu-gitu. Atau kalau lu commission buat musik ya. sound gitu-gitu. Cuma lebih commission gitu-gitu. Kalau equipment biasanya ya udah Yaudah. seadanya aja ya. sih seadanya aja. Tapi itu kan masih animasi 2D ya. Kalau animasi 3D biasanya orang tuh ngebahasnya listrik. Iya. Karena kayak PC render seharian. Iya. Apalagi kalau yang pakai token kan. Nah, itu listriknya makan banget tuh pokoknya. Kalau pakai laptop kan kagak kuat ya kalau 3D. Laptop kuat-kuat aja ya, tapi tetap Pernah berat. lo? Harus ngecas terus. Pernah gue. Berapa Pokoknya gue menit pernah terus? waktu itu. Ini zaman dulu ya, gue ngerender, pokoknya ada namanya tutorial donat si Andrew. Iya, si itu kan. Iya, gue kan bikin video Tipikal gitu banget itu. dari tutorial donatnya, gue kayak ada kamera movementnya lah, pokoknya. Dan di video donat itu laptop gue laptop jadul. Anjir. Kayak laptop apa lah, pokoknya laptop jadul lah, bayangin. Itu ngerendernya kayak 3 hari full. 3 hari full gue biarin nyala terus, itu ngerender terus cuman buat satu shot kayak begini, zoom out. 3 hari full itu. Terus shotnya juga simple banget, itu cuma donat di piring sama kopi. Udah begitu doang. Pakai blender. Ini pakai blender. Oh, waktu blender. itu. Iya, tiap orang yang pakai blender tuh nyoba donat dulu. Iya. Iya kan? Harus belajar donat Harus dulu. belajar donat dulu. Lalu seni gimana? Apanya nih? Ya apa aja gitu, kayak misalnya pas lu pekerjaan yang bikin yang susah tuh apa tuh? Susah. Apa ya paling susah so far TA sih. TA ya? Itu niat, karena niatnya. Ngumpulin Karena kayak niatnya. ngumpulin semangat ngerjainnya itu loh, nawaitunya itu loh yang kayak aduh anjir gue malas banget ngerjain ini, mendingan gue ngerjain yang lain yang menghasilkan gue duit, bukan yang ngeluarin gue duit gitu. Kayak iya. TA lu apa? TA lu apa? TA gue seni grafis. Seni grafis. Digital atau fisik? Jadi seni grafis itu kan cetak kan. Oh, cetak. Jadi gue tuh nge-combine-nya si apa ya namanya ya, si cetakannya itu gue bikinnya digital, tapi kan proses cetaknya itu masih manual kan. Jadi itu seni grafis. Kalau gue tugas kayaknya lebih berat ke ini deh. Kalau di kampus gue tuh harus ngenulisin beneran kayak latar belakangnya. Tiap tugas gitu. Tiap tugas jadi kayak mini skripsi, ya laporan gitu lah, harus ada teori pendukungnya gitu-gitu. Jadi lebih berat. Harus dosen dulu tuh semuanya tuh. Kalau yang dulu sih nggak, bullshit aja gitu nulis aja gitu. Tapi kan tetap aja kan. Maksudnya kan kayak Bullshit ya. gue kadang kayak ya udahlah gue pengen bikin aja gitu, gue pengen gambar aja, bikin apa ya serah-serah gue gitu. Bodoh amat kayak ini teori siapa, latar belakangnya gimana gitu. Kadang beratnya di ngeterjemahin. Kalau ngeterjemahin ke visual agak lebih gampang lah, karena emang kebiasa gitu kan. Tapi ngeterjemahin ke ketikan sesuai dengan KBBI, EYD gitu-gitu, itu yang baru kayak kalau gue struggle-nya di situ.
Betul, sih. betul. Tapi kalau kegiatannya seru-seru aja. Seru-seru aja. Seru aja ya. Ya, main sih. Gue banyak juga yang kerja kelompok kayak gitu. Ya kerja kelompok kadang biasanya disuruh kayak bikin pameran atau Iya nggak kan bikin lu gitu. bikin pameran tuh lo yang ngurusin atau yang Iya kita yang ngurusin. Kita yang dari awal ngekonsepin terus Iya. antar ngekonsepin, yang nyari space, yang nyari venue-nya, waktu yang itu nyari venue-nya di gitu. kampus kan? Apa? Venue-nya di kampus lo kan? Iya itu kan nyari juga, minta perizinan gitu-gitu, bikin Biasanya di situ atau proposalnya. bisa beda-beda? Nggak kayak kalau itu biasanya sih di situ, tapi kayak itu beda tuh. Itu emang wajib, tapi kalau yang tugas lain di luar matkul lain ya kadang bikin event segala macam gitu. Ya. Bukan bikin event sih, bikin pameran gitu. Yang pameran itu emang matkul dari ITB, dari tempat lu apa gimana? Dari Ganesha. Iya, jadi matkulnya gitu. Jadi ada yang misalnya kayak matkul anjir gue lupa apa namanya ya. Semester berapa? Semester 6 atau apa gitu. Seni ruang publik. Oh iya. Seni ruang publik, jadi ya gimana kita ngakalin ruang publik itu dalam konteks seni gitu. Jadi antara mungkin ada yang bikin bukan pameran tapi performance, seni performance gitu atau yang lainnya gitu. Ya. Macam-macam sih. Lu pernah bikin galeri gitu? Nggak pernah gue. Belum ada sih. Belum Ntar ada sih. Ntar ada? Elektif itu bisa lo pilih. Oh, elektif. Iya. Tapi kayaknya gue nggak mau sih. Bereputasi buruk matkulnya. Makul. Nggak bakilar. Kenapa? Iya dosennya kayak nggak tahu deh, penilaiannya nggak fair, kata kating-kating. Kayak bikin apa ya, semacam kayak festival kecil gitu. Terus kayak penilaiannya katanya nggak fair, nggak tahu sih. Yeah. Artinya kalau yang pameran itu berkelompoknya sekelas gitu? Enggak. Oh enggak? Gue waktu itu cuma bertiga, ada yang cuma berlima. Tuh deh, jadi-jadi aja. Berberapa waktu itu ya? Gue paling banyak berenam deh. Ya udah kerjain aja, kayak lu ada kenalan orang yang punya space, yang punya venue, kenalan situ, bikin itunya segala macam, DIY aja sih sendiri. Tapi seru sih itu. Asik ya, asik. Lumayan. Kangen sih gua gitu-gituan. Belum pernah tuh ikut gitu, bikin gitu. Dan itu akhirnya kebawa sampai ke kerjaan gitu. Jadinya kayak udah kebiasa, misalnya kayak udah ada bekal dikit lah. Kalau ini bikin event gini, ada yang misalnya social media branding juga pernah ada tugas yang kayak gitu yang gue sama teman-teman gue nge-imply-nya. Karena dulu gue kena pas pandemi kan. Oh iya. Jadi pamerannya atau eventnya atau karya seninya tuh online gitu. Jadi ngebantu kekerjaan sekarang gitu, branding, social media branding gitu-gitu, manajemen itunya. Main sih. Dampak pandemi ke lu tuh pas kuliah tuh gimana? Anjing gue tidur mulu. Kayaknya itu ya, kayak waktu terlama gue dalam posisi horizontal pas lagi pandemi. Lama banget. Outlining ya. Iya cuma kayak bangun waktu itu ada kelas tuh jam 7. Kelas jam 7 kan PR banget ya. Iya. Ya kan? Kelas jam 7 itu PR banget sumpah. Apalagi kalau lu pas lagi pandemi itu bawaannya ngantuk banget. Iya gue cuma kayak nyalain, tidur, absen, gue tidur. Iya. sama sih. Efeknya itu sih efeknya gue jadi kayak setengah sadar gitu ngedengerin kelas gitu. Kadang kayak antar kan juga materinya diupload. Ntar gitu. Lu habis pandemi tuh masih ada kelas gak sih? Apa lu Gua udah enggak. tugas akhir ya? Udah kena di tugas akhir. Udah kena tugas akhir. Buset. Kalau lu apa? Artinya secara sosial dampak lu gimana tuh? Kena Pas di pandemi gua. ya? Pas pandemi tuh gue padet banget malah. Maksudnya kayak malah lebih kayak kelas jam berapa terus sorenya ngerjain kerjaan, terus malamnya ada yang kayak rapat apa namanya, organisasi jurusan apa sih namanya, gue lupa.
Yang kayak BEM, kayak himpunan, sorry, himpunan, ya itu. Tuh jadi tetap aja sosial tapi ya via digital gitu. Digital, ya. Lebih enak sih, tapi kadang ngerasa kayak, aduh gue malas banget keluar, kebawa sampai sekarang gitu. Kalau nggak perlu banget, nggak urgent banget gue harus datang secara fisik, gue mendingan gue di rumah gitu. Kalau lu pandemi tuh pas kuliah kan? Pas kuliah awal-awal doang. Mulainya tuh Sampai semester berapa? libur pandemi itu semester 1. 1-2 dong. Pandemi mulai semester 1. Pandemi mulai Kelas 3 akhir. 3. Kelas 3 Kelas akhir. 3 dia. Ya, kelas 3 sama akhir. Nah, itu jadi lu 2 semester di rumah. Iya, 2 semester gue di rumah buat kuliah. Dampaknya gimana tuh sekarang? Kalau gue ya, gue sih dapat aja gitu, kayak ngobrol gitu-gitu, malah gue lebih enaknya di situ. Lebih enak Kayak jadinya kayak, ini bukan gue nih, gue bisa ngerakit diri gue yang baru. Kayak gue bisa buat persona baru gitu. Kalau orang-orang ini kan, orang-orang ini juga maksudnya orang-orang baru kan. Iya, enggak ya. Terus jadinya ya udah, gue bikin persona baru. Terancang persona baru tuh gimana tuh? Ngelancarin persona baru. Yang ngerancang itu gimana? Oh, ngerancang. Ya, Nah, tiba-tiba kepikiran ya. Tiba-tiba kepikiran aja kayak, dulu gue kayak begini-begini. Emang harus self-aware aja sih, self-aware. ya, self-aware. Iya. Kayak, karena gara gue lumayan self-aware waktu itu, terus kayak, gue biasanya dulu kalau ketawa di chat, gue cuma WKWK 4. Sekarang gue kalau ketawa di chat, hahaha caps lock. Nah, itu bener-bener ngerubah itu. Karakter Ngerubah karakter. sama. Gue pas ketawanya nggak sebanyak itu. Gue pas pandemi itu makin receh tuh, ya Allah, udah makin kayak yang jokes Twitter yang kayak lokal kocak itu, gue jadi kayak makin receh, kayaknya emang butuh sih gitu. Sense of humor tuh sangat menurun pas pandemi. Jauh Anjlok, asli dah. Banget. Kayak dulu bercandaan lebih berkualitas sekarang. Gue kayak sekarang, kok gue typingnya sekarang kayak gini ya gitu. Nah, terus pas kelar pandemi nih, ada shock gak lo kayak, oh ternyata kayak gini. Wah, iya lumayan shock sih. Gue pas kelar pandemi kan masuk lagi ya. Pas masuk ini, gue sebenarnya ini shocknya sama karena gue udah beda divisi. Gue kagetnya sama orang-orangnya aja gitu. Udah penjurusan maksudnya? Iya, udah penjurusan ini. Oh. Karena di penjurusan gue orang-orangnya beda lah, obrolannya sama gue gitu. Jadi emang kerasanya ini aja. Lalu? Agak apa ya? Kalau di kelas sih lumayan jenuh lah ya. Kalau di kelas gara-gara orang-orangnya ngobrolnya beda gitu kan. Bedanya tuh gimana tuh? Bedanya tuh kayak dari bercandaan, dari Topiknya. kultur sih sebenarnya. Kalau kultur yang lain tuh kayak gimana? Kalau di divisi apa? Penjurusan lo? Kulturnya tuh lebih kayak kultur luar gitu rasanya. Amerika. Iya, kayak mereka yang bercandaan luar, kayak cara ngomongnya juga, ya pokoknya bercandaannya sih yang lebih ini. Jadi gue kayak kurang masuk sama bercandaannya gitu pas semester 3-4 sih sebenarnya. Sama kelas gue aja sebenarnya. Tapi kalau sama teman-teman gue masih nyambung aja. Karena ya gara-gara teman-teman gue ya jadi seru gitu kampus kan. Ya udahlah ya, ngejalanin aja yang ketemu aja. Gitu. Yang ketemu di kelas ya udah ketemu doang di kelas. Saya kan ada tuh. Tapi berarti lu nggak ada sempet jenuh nggak kayak di kelas sama orangnya kan, ya mau nggak mau lu ketemu sama mereka kan. Jenuhnya gimana tuh? Ya sebenarnya rutinnya sama-sama aja gitu terus. Iya kan. Kayak datang, rutinnya sama. Ya cuma ngerjain aja sih sebenarnya, kayak jalanin lah gitu. Nah, kan kayak ada apa ya? Mungkin ada gap kelas lama gitu. Gap kelas misalnya ini kelas kelar jam 10 terus ntar lanjut lagi jam 2 gitu. Nah, gap panjang tuh lu ngapain tuh? Oh, gap panjang gitu. Ya udah, gabut ya. Paling gue kan biasanya ke ini sih, ya perpus, kantin. Kadang kalau ketemu misalnya orang yang dikenal yang ngobrol. Iya. Tapi ya kebanyakan sih gue lebih biasanya ngerjain tugas ya. Iya. Kalau ada gap kayak gitu gue lebih ke ngerjain tugas aja. Kalau bisa. Nongkrongnya di mana?
Gue. Nah iya, kalau semester 3, semester 4 itu pas lagi masa-masa kelas gitu kan, kayak apalagi kalau nunggu 2 jam gitu. Ya udah nongkrongnya di Deket-deket aja. deket-deket. Malah kayak biasanya ya udah langsung masuk ke makan, keluar kan, istirahat makan, terus langsung masuk kelas udah. Masuk kelas nunggu sejam. Gabut. Ya. Gitu dia. Gue sih ya pas kuliah tuh emang lumayan butek kali itu kepala gue tuh pas kuliah tuh. Kenapa butek? Nggak tahu kayak mungkin Sama kali, gue nggak repetitif terlalu banget gitu. nyambung kali sama orang-orang yang di kelas kayak lu tadi tuh. Kan gue juga gitu, gue nggak terlalu nyambung, obrolannya beda gitu. Jadi ya udah gitu, gue kelar kelas ke depan kampus ngopi ngerokok 2 jam tuh ada gitu. Gue mau tidur di perpus. Ngeliatin mobil lewat ya. Iya. Kalau sendiri-sendiri atau nggak kalau ada temen mau ikut gitu, oke. Kayak gitu-gitu aja gue. Seharusnya gue ikut organisasi sih. Seharusnya gue ikut organisasi sih. Itu kan aspek sosialnya kan. Kalau dalam akademisnya lu sempet jenuh nggak? Enggak, malah gue kalau akademis gue suka. Malah kenceng situ. Gue kenceng di situ apalagi pas semester 1 itu gue sadar ini nih gitu. Akhirnya dapet. Selama gue masa pelajaran tuh kan kayak ngapain gue belajar fisika SMA sekolah gitu. Ngapain gue belajar fisika, gue gak bakal masuk sini juga gitu. Akhirnya. Tapi pas kuliah tuh, ini nih pas banget nih. Pas banget nih. Gitu. Apalagi pas semester 2 udah ada gue jurusan film, udah ada kelas penulisan. Nah itu ini nih yang gue cari. Ini nih. Gue di sini nih. Gue juga seneng juga sama pelajarannya dan gue ternyata oke juga di situ, dan dosen gue juga suka sama kerjaan gue dari situ. Gue kalau dari akademis sih gue oke sih. Cuma ada beberapa aspek yang gue nggak suka. Apa? Nomor 1 tuh, apapun karya yang dibikin oleh kampus kita itu harus PG-13, ya kan? Oh iya. Iya, Harus itu PG-13. harus PG-13. Karena Iya, lupa karenanya apa, tapi apapun karya di situ harus anak-anak gitu, bukan anak-anak juga sih, pokoknya 13 tahun ke bawah lah. Ya, 13 tahun ke bawah itu kan agak ngekang sih. Tapi PG-13 juga kalau ngeliat kemarin gue habis nonton Barbie, itu tulisannya PG-13 kan? Bukan PG-13 semua umur malah, tapi bobot bahasanya itu underlying tone-nya sama tema segala macam. Kayaknya anak umur 13 tahun nggak nyampe dah otaknya gitu. Kayaknya bisa lu akalin dari situ. Pasti bisa gitu, tapi kalau ya gue mungkin bisa gitu. Tapi kalau gue ada ide mungkin ada aspek-aspek darah kan nggak boleh. Darah nggak boleh. Sebenarnya darah sendiri boleh, tapi kalau kayak ngalir dari orang ya itu nggak boleh gitu. Sara juga nggak boleh. Iya. Tapi mungkin dari situ, dari limitasi itu bisa lu cari metafor yang lebih dicari potensial. Iya. Iya benar. Ntar semester 5 ada hybrid. Semester 5 hybrid. Nyampur lagi. Sorry, gimana? Ya itu kan kita kan film dan animasi. Ntar nyampur lagi semester gitu. 3 kita tuh pisah film sendiri-sendiri, animasi sendiri-sendiri. Ntar baru gabung lagi. 5 gabung lagi, bikin sesuatu lagi gitu. Buat big project. Iya. Gitu. Ya, Gabungan. semester 5 gimana? Iya, semester 5. Terus 6-7 magang. 6-7 udah elektif magang gitu. Ya. Kalau lu pas kuliah ada ngerasa kayak gitu juga? Jenuh, Ya. suntuk. Pernah sih ngerasa jenuh gitu, karena kayak pas posisi gue ngerasa jenuh itu, jadi gue ngepisahin kayak ini karya akademik sama ini yang karya personal gue. Karena gue juga bikin art account gitu. Gue udah dari lama pengen banget belajar digital drawing gitu. Jadi gue tuh lagi fokusnya di situ tuh. Jadi gue kayak yang akademisnya gue jenuh, dan itu PR susah banget, kayak
ini harus passion gitu. Bukan Semua passion terus gitu ya. bukan ini tanggung jawab gitu. Kadang kalau ini tanggung jawab, gue ngerasa kayak ayo udah yang penting beres gitu. Ya, gue akhirnya kayak gue ngerasa kayak gue udah ngerasa jauh dari yang seni gitu ya, bukan yang yang tahu seni gitu. Akhirnya gue coba ngedeketin lagi, jadi kayak ya datang pameran, ngobrol-ngobrol sama teman gue, balik lagi ke setelah kelar pandemi balik lagi ke tongkrongan, ngobrol-ngobrolin gitu. Bahas diskusi yang relatable, bukan yang relatable, diskusi yang relevan ke yang akademisnya gitu. Nah itu gue berkurang gitu. Diskusi yang lu suka tuh apa? Iya. Diskusi yang lu cari gitu misalnya apa? Gue sih diskusi open kemana aja, tapi kan dalam posisi itu gue jenuh karena udah nggak ada yang ngikat gue selain tanggung jawab ya. Udah nggak ada yang ngikat gue ke yang akademisnya itu. Sementara kan kalau dulu pas sebelum pandemi gue di tongkrongan ngobrolin itu lagi kayak ini ada pameran ini nih, situ yuk gitu. Katanya opening night makanannya lumayan gitu. Situ kan ngobrolin situ, pas lagi nyampe di situ di pameran juga akhirnya ketemu sama orang yang ada di lingkungannya itu kan, ada yang di ekosistemnya, jadi kayak makin engage jadi lebih enak gitu. Sementara pas pandemi kan detach banget tuh secara fisik juga gitu. Tuh sih nongkrongan ya. Tongkrongan. Kalau semester 5 obrolannya apa tuh? Obrolannya. Ya, sehari-hari tuh. Semester 5 sehari-hari lebih ngebahas project aja sih. Project. Kayak projectnya ntar bakal kayak gimana, atau enggak. Juga biasanya sekarang tuh pada demen banget drama dah. Drama sih. Maksud gosip atau? Iya. Pokoknya anak-anak zaman sekarang suka drama deh. Anjir, gue ngomong anak-anak zaman sekarang kayak orang tua. Pokoknya ya emang bener sih. Enggak, tapi kalau drama sekarang mah viral gitu. Drama di lingkungan kampus, itu. Lingkungan kampus aja kayak si ini kayak gimana pas ini gitu kan. Itu kan kayak bikin seru aja gitu ngobrolnya, tapi ya udah sih kebanyakan sih kayak begitu, kayak gak apalagi kalau udah jam-jam gak jelas ya, wah udah gak relevan banget itu. Kalau dulu gue di tongkrongan, bukan tongkrongan ya, maksudnya obrolannya itu kayak ini orang ini nih kayak ini gawainya jelek nih, ini orang plagiat gitu. Oh, dia plagiat? Bukan, maksudnya kayak paling yang model-modelnya kayak gitu tuh, ini orang kayak pas ini gini nih gitu. Gue punya pertanyaan nih, menurut lu pada yang paling penting di kampus itu apa? Sosial, akademis, atau kesehatan? Oh, kesehatan juga kayak gitu ya? Iya, kesehatan kayak gitu. Tidur gue sih. Kesehatan kayak gitu. Apa ya? Kayak gue kesehatan terakhir aja. Kesehatan terakhir? Kesehatan terakhir. Iya, kayaknya kesehatan terakhir aja? Kesehatan selalu terakhir. Enggak juga sih, tapi kayak akademis tuh maksudnya dalam lu ngerti materinya atau nilainya? Secara keseluruhan ngerti ininya, nilainya, itu akademis itu maksudnya. Kalau nilai gue bodo amat, tapi ya udah gue asal gue nangkep aja. Nangkep ya? Iya. Kalau gue sih emang lebih sosial sama akademis sih. Kayaknya gara-gara kalau sosial sama akademis bagus, menurut gue dikorbanin kesehatan. Betul. Ya kan? Enggak juga sih. Kalau di gue enggak. Gue setuju. Gue kayak mungkin karena temen-temen gue tuh modelannya bagus. Enggak, ya agak bagus gitu work life balance-nya. Tapi kadang juga kayak yaudah nggak usah nongkrong dulu, yaudah gue pengen tidur, yaudah itu. Kadang sosialnya kayak gitu, kayak tahu waktu pas capek aja sih, nggak terlalu ngeforsir gitu. Gitu ya. Gue lebih sering memancing secara sosial ya, orang-orang yang sama kayak gue, kayak kesehatan tuh terakhir aja. Ya. Paling sering sosial nomor 1, akademi 2 gitu. Iya, sosial. Kesehatan terakhir aja. Iya, kalau teman-teman gue yang cewek-cewek pada kayak, enggak, kita kan take care of mental health, take care of our physical health gitu. Jadi kayak yang penting akademis jalan, nongkrong juga jalan. Yang penting akademisnya
kewajibannya terpenuhi. Iya, kewajibannya terpenuhi gitu. Di atas 2,5 aja. Iya, lu nggak pasti bagus-bagus aja gitu. Gue inget tuh ada satu matkul kayak gue cuma masuk 3 kali sih, saya gue cabut atau nggak tipsen. Karena gue masuk terus gue cabut ke kafe. Lu dulu tuh semester 2 ada hukum copyright nggak? Iya, ada. Ya. IPR. Nah itu gue sama tuh. Kenapa? Cuma masuk berapa kali habis itu tipsen sisanya. Saya hukum tuh gue. Aduh males banget gue. Gue sebenarnya awalnya juga kayak ngeliat tuh matkul kayak Nah, down gitu kayak anjir ini. tapi perlu loh. Tapi iya perlu. Itu penting loh. Terus juga gue untungnya dapet dosen yang seru gitu. Bagilah materinya Cowok, gue nggak cewek. dapet tuh. Dosennya tuh setiap buka kelas dia nyalain lagu rock dulu tuh. Anjir. Dia Gua udah nggak tua gitu, udah keren dah tuh dosen. Ada satu dosen killer. Itu lumayan tuh. Tapi di kelas gua kayaknya masih aman-aman aja. Temen gua ada nih yang sama dapet dia juga, tapi dikritiknya lebih parah. Pokoknya waktu itu lagi ngerjain apa ya, Nirmana, tahu Nirmana kan? ya. Ngerjain Nirmana. Semester 1 ya? Iya, semester 1. Iya. Lu nggak ada ngerjain Nirmana? Ada. Ada. Semester 1. Terus kayak pas ngerjain Nirmana, udah kelar kan? Terus dibilang sama dosennya, ini Jelek. kurang ke kiri 0,5 cm. Beuh. Spesifik itu dosennya. Itu faktor penilaiannya nggak tahu kayak gimana. Oh, kok gue sih ada tuh yang kayak, oh nih ibu satu nih PR buat orangnya. Maksudnya kayak di apa, emang udah ada gelarnya gitu, killer gitu dia. Ya. Tapi kayak bukan, dia nggak killer tanpa sebab gitu loh. Emang kayak ini orang emang tegas aja. Jadi lu ngekondisiin diri lu aja kayak pas dengerin kelas dia emang bener dengerin gitu. Pertanyaan ya kalau dia tuh seneng kalau yang mahasiswanya aktif gitu. Dia lu carmuk aja ke mereka kalau yang ke killer gitu. Tapi carmuknya bukan yang kayak ngejilat banget gitu ya. Yang apa? Yang sewajarnya aja gitu sebenarnya. Kalau dia minta, dia seneng gitu dia. ya udah lu kerjain aja sesuai deadline. Gue waktu itu yang pas dapat dosen killer tuh gitu kayak gue ngerjain aja sesuai deadline, gak ada gue telat-telatin gitu. Akhirnya sih ya udah kalau yang apes si anaknya telat atau gitu, temen gue ada yang telat gitu kena semprot, ya udah gitu. Ini tegas aja gitu sih killer. Kalau sering telat kalau. Wah, gue semester 4 sering banget telat gue. Semester 4 sering banget telat. Sering. Absen aman tapi. Tapi pokoknya dulu kan kayak aman-amannya kan absen. Kayak semester 4 ada kayaknya 4 atau 5 matkul yang udah max gitu absen. Jadi gue udah gak bisa bolos lagi tuh matkul itu. Maksimum kita 3. Gue 3 deh kayaknya. 3 juga ya? Jadi tapi kayak di website mahasiswanya tuh kayak ada udah berapa persen gitu loh. Jadi kalau lu udah di bawah 75% absennya tuh udah merah tuh berarti udah ngaruh ke nilainya gitu. Kalau lu absen tuh karena nggak suka kerjaannya? Absen karena nggak emang rusak ya jam tidur gue. Ya, rusak jam tidur ya. Kelas pagi ya? Iya, kebanyakan kelas pagi sama emang kelasnya tuh yang berat, teori, yang berat teori. Kalau pagi kayak gitu. Terus ini ya udah, kalau udah telat dikit langsung udahlah. Ya udah, gue nggak usah. Kalau telat tuh ya udah. Enggak sih, gue tinggal dari mana? Kamar mandi. Iya, tinggal Iya, udah. Kamar mandi. Kamar mandi. Kalau misalnya macet, ya udah. Faktanya macet, gimana? Ada nggak gitu tugas yang paling males lo kerjain? Tugas yang paling males ada. Pokoknya gue tiap tugas ngetik, wah gue. Oh, tugas ngetik lo nggak bisa. Pandai banget gue ngetik. Iya. Tiap ada tugas ngetik di kelas tuh, yang lain pada ngetik kan. Teori, itu kelas teori. Iya, kelas teori. Di semester gue yang 3 sama 4, wah yang lain tuh kalau masalah ngetik gitu-gitu, pokoknya good all around, bagus gitu mereka. Terus gue kayak ngeliatin mereka kayak ngetik, mereka kayak nanya-nanya, itu lu gimana? Gue ngerasa left out sih di situ. Ngetik apa ya? Gue gak ngerti apa-apa anjing. Gue gimana itu? Pokoknya gitu. Ngetik apa yang sudah Kayak 3 sama 4 itu? Enggak. Dia tugas gitu misalnya research. Oh, research. Bikin Ya. esai, review gitu-gitu. Itu Yang ngetik lu nggak demen ya? pusing banget gue. Pusing ya? Lu Apa? tugas dulu emang lu nggak demen?
Tugas paling males apa ya? TA. Apa ya? Tugas paling males? Kayak gue waktu itu namanya seni ruang publik. Kalau yang seni ruang publik ini kan gue posisinya pandemi ya. Itu gue malas banget. Gue paling malas tuh kelompok sih. Kelompok nggak ya? Kelompok paling malesnya aja gitu, kayak harus muter otak gimana gimana kayak karyanya tuh yang unik sendiri gitu, yang ya udah yang beda gitu, yang belum pernah dilakuin itu. Gue malas sih waktu itu. Terus ya kebetulan aja dosennya juga ya mengurangi faktor keseruan dari ngerjain tugasnya itu. Itu yang paling males ini. Sama gue paling males kalau udah nulis konsep latar belakang gitu-gitu. Tapi kalau misalnya esai di teori sih gue fine-fine aja. Tapi kalau yang udah karya gue ditranslatein ke kata-kata, ke bahasa, itu PR. Paling malas gue kayak gitu. Ya lo mending tugas kelompok atau sendokir? Apa ya? Kayak gue suka kelompok deh. Kayak sih. Soalnya kayak nggak cuma satu otak gue doang gitu. Iya. Lo? Iya. Kelompok. Sekarang sih gue suka kelompok sih. Gue I wish sekarang kelompok. TA bisa kelompok gitu? Enggak Ya? Harus sendiri-sendiri. Sendiri. Kita nanti harus ya? Apa? Enggak juga ya? Milih sendiri. Enggak, buat tugas akhir nanti? Harus. Sendiri. Bukannya bisa bikin skrip doang? Skrip film? Ya, tapi tetap. Tapi Harus diproduksi juga? Iya, bisa kayak gitu. tapi sendiri. Berkelompok lah. Oh, berkelompok. Tapi juga. ntar kan lu Iya. misalnya lu animasinya yang Jadi saya scriptnya rinsing gitu. Ya. Dia sendiri gitu. Soalnya kelompok kadang karena gue udah ketemu teman-teman gue yang dynamicnya udah enak gitu, yang apa udah tahu dia biasanya ngerjain bagian admin, dia biasanya ngerjain bagian ini, jadi kayak udah enak gitu, apa namanya, dynamic antara kita yang gitu, kok kelompok gitu. Gue juga dulu pernah ikut-ikut produksi film sebelum kuliah ya. Iya. Oh, bentukan orang film kayak gini. Terus gue masuk kelas. Kok gini? Kok gini ya? Bukan film yang Iya. dibayangin ya. Kok enggak ya? Kok beda ya Kok gitu? beda bentukannya gitu. Iya sih, gue shock di situ. Ya tapi ya udah gitu. Nongkrong sini, nongkrong sana. Gitu aja sih. Lo? Gue mungkin karena gue ngerantau kali ya, jadi kayak sendiri. Jadi ketemu temen tuh beneran kayak buat survival aja gitu. Kayak ya biar ada ya gue ngekos gitu, kalau gue sakit setidaknya temen gue tahu gitu. Adaptasi itu sama kayak intensitas tugasnya dulu waktu itu gue yang Nirmana tuh hampir tiap 2 minggu kan Bikin 1-2. Tiap minggu tuh 1 gitu, lumayan nguras kan ya itu adaptasi lagi gitu. Adaptasinya sih lumayan. Tapi kok secara sosial juga kayak kerasa apa namanya, perbedaan bahasa gitu. Temen gue ada juga beberapa yang Jawa gitu, jadi kadang kayak gue nggak ngerti bahasa mereka. Kayak ketemu orang, Iya, orangnya bahasa Jawa nih atau Sunda enggak, nih. itu kan adaptasi juga kan gue jadinya, mau gak mau gue juga belajar sama mereka kan. Iya, gue nyari. Iya gitu. Kayak Kadang kalau gue udah di waktu, misalnya gue seminggu nongkrongnya sama orang Sunda terus kayak ada sisa-sisanya di gue gitu, gue jadi ngomong Sunda dikit. dikit ngelantur gitu. gitu, jadi Jawa juga gitu. Iya kayak Bekasi. bahkan kayak sesimpel kalau gue waktu itu di kampus kayak pakai aku kamu gitu. Gue kan biasanya gue lu kan, dari sini juga gitu biasanya gue lu kan, terus kayak aku kamu, terus kayak biasanya kok yang aku kamu cewek kan. Jadi cowok juga gue kayak aku kamu. Kayak Itu orang mana biasanya? apa? Aku kamu tuh orang mana? Kadang yang anak-anak Bandung gitu, kadang juga yang
Jateng gitu. Tapi lama-lama sekarang jadi kayak ke bawah aja. Nyesuaiin teman aja gitu yang cocok aku kamu gitu. Tapi kan pas awal kerasa anjir gue kasar banget ya gue lu ya gitu kayak gitu banget gitu. Ya. Sama sih gue juga pas awal-awal masuk manggil cutting tuh kan biasanya gue ya biasanya kak aja kan. Terus ini kayak ko oh iya. gak normal banget gue ngomong ko Iya, gitu. Gue masih gak kebiasa tuh. Iya sama gue juga. Koci. Coach. Gue teh. Enggak sih kadang kayak nama doang. Ya. Lo abis ini kemana? Abis ini kemana? Habis ini gue balik. Balik ke? Mana? Yes. Ke kampus lagi. Kampus lagi. Lu nginep di kampus? Boleh nginep di kampus? Nginep di kampus. Boleh gak sih hidup di kampus? Ada tempatnya bisa izin. Oh harus izin tapi. Biasanya buat anak-anak masih ngerender gitu kan Iya. ada tuh yang nginep. Anak arsitek kan banyak yang nginep. Oh Iyalah. pasti. Maksudnya kan. Iyalah. Iya. Udah lu mau cabut ya? Gue mau cabut deh. Ya gue juga deh. Ya deh. Gen Z. Kita udah dulu nih ya. See you Sekian. next time, next episode. Tungguin kita. Dah. Bye. Bye. Assalamualaikum. Gen Z. Gen Z. Gen Z. Karena kita generasi Z. Z. Lu ya.